يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وثم إلى روح كجي محمد الشافعي دائما وثم إلى روح كجي حسين مرزوقي وثم إلى روح كجي عبد الشكر الرملي وثم إلى روح يا جي عبد الحمد شريف الدين عبد الغني وثم إلى كجي سيف الدين أمصير وثم إلى روح الحبيب علي بن الرحمن السقاف وثم إلى روح كجي عبد الراشد بن عبد الله الشافعي إن الله وثم إلى روح كجي أحمد لطفي فتح الله وإن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, bil khusus guru kita Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin Ustadz Nur Ali dan segenap jajaran pengurus Masjid Al-Muttaqin
Alhamdulillah malam ini kita dapat memulai lagi ta'lim kita setelah beberapa minggu kita tutup sementara karena ada aturan daripada pemerintah terkait kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan adanya kerumunan, ya. Namun alhamdulillah malam ini ta'lim kita dapat dimulai lagi, walaupun sebetulnya PPKM itu habisnya tanggal 2. Namun setelah diskusi dengan ketua umum, beliau sudah memberikan izin untuk dibuka kembali ta'lim. Begitu juga ada informasi daripada kelurahan, ya, terkait kegiatan-kegiatan seperti ini sebetulnya tidak dilarang. Tidak dilarang. Yang penting jaga protokol kesehatan. Kebetulan Ta'lim Al-Fakir di Al-Barakah juga yang maghrib sudah dibuka. InsyaAllah ke depan taklim yang lain juga kita akan buka. Mudah-mudahan ini juga dapat memberikan satu masukan kepada kita, ya, bahwa dalam suasana seperti ini ketenangan batin itu juga perlu bagi kita. Hampir 3 minggu lebih, ya, kita tidak mendapatkan siraman-siraman rohani. Yang kita takut adalah ketika kita terlalu lama tidak mendengarkan siraman-siraman rohani, nasihat-nasihat agama, ini akan menyebabkan batin kita, rohani kita menjadi kering. Dan ini tidak baik. Ya, alhamdulillah malam ini kita buka kembali. Mudah-mudahan kegiatan yang seperti ini dapat menambah, ya, ketenangan bagi kita, terutama dalam suasana yang masih belum kondusif, ya. Alhamdulillah Jakarta sudah menunjukkan kemajuan, ya. Tingkat kesembuhan di Jakarta untuk pasien Covid sudah mencapai 95%. Alhamdulillah. Rumah sakit yang sebelum ini penuh di instalasi gawat daruratnya sampai ke selasar-selasarnya, alhamdulillah dalam beberapa hari ini sudah ditinggalkan oleh pasien-pasiennya. Sudah tidak lagi penuh. Ini satu kemajuan, ya, yang patut kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apabila ada yang di antara kita yang pernah terjangkit Covid, ya, itu menjadi asbab Allah gugurkan dosa-dosa kita. Bagi yang masih menderita, masih mengalami sakit, semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan Allah berikan kesembuhan daripada penyakitnya itu. Dan mudah-mudahan kita yang masih sehat ini, yang belum terinfeksi, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga kita, ya, pelihara kita daripada wabah ini, ya. Dan saya menyarankan ini atas ijtihad pribadi, melihat dalil-dalil, hujjah-hujjah, baik itu yang disampaikan oleh para pakar kesehatan ataupun daripada pakar agama. Bagi yang belum vaksin dianjurkan untuk vaksin, ya. Ini salah satu ikhtiar. Ikhtiar apa? Ikhtiar menjaga kesehatan kita. Yang namanya orang sudah vaksin belum tentu tidak kena, ya. Itu bisa kemungkinan kena lagi. Cuma apabila dia sudah vaksin, insya Allah kalau dia terkena tidak akan parah. Karena apa? Vaksin yang sudah dimasukkan ke dalam tubuhnya itu merangsang tubuhnya untuk membentuk antibodi. Nah, ketika sudah ada antibodi, dia sudah kenal virus itu.
ketika virus yang betulnya datang, dia sudah ada cara untuk menanggulanginya. Itu cara kerja vaksin. Ya. Kalau saya pribadi menyarankan ikut vaksin. Kalau ada yang berkata vaksin kan ada yang tidak halal, di antaranya AstraZeneca. Pilih, ada pilihan yang lain yang itu sudah disahkan oleh MUI halal. Di antaranya apa? Ada Sinovac, Sinopharm, Bio Farma dan sebagainya. Silakan, itu sebagai ikhtiar. Tapi kalau tidak mau vaksin silakan, itu pilihan. Ya, itu pilihan pribadi. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abi Dzarr radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin an munkarin sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslimun. Baik jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang ke-25 diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzarr Al-Ghifari. Beliau ini mengenai biografinya sudah pernah kita jelaskan, sudah pernah kita ceritakan. Jadi tidak perlu kita ulang lagi. Kita masuk kepada matan hadis. Kata beliau, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthuri bil ujur, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Orang-orang yang berharta sudah membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti mana kita berpuasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Nah, jamaah sekalian, jadi yang mengadu kepada baginda Rasulullah ini adalah sahabat-sahabat Nabi dari kalangan muhajirin, orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Ketika awal mula mereka hijrah ke Madinah, mereka tidak memiliki harta. Mereka hijrah ke Madinah, tinggalkan harta mereka di rumahnya, di kampungnya di Mekah. Maka dari segi kekayaan, orang-orang muhajirin ini dianggap orang-orang yang tidak kaya, ya. Bahkan ada satu riwayat sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf, dia kan nanti dikenal sebagai sahabat Nabi yang paling kaya. Tapi waktu datang ke Madinah, Nabi persaudarakan dia dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Ar-Rabi'.
Sa'ad bin Ar-Rabi adalah salah seorang sahabat kaya di Madinah. Abdurrahman bin Auf tidak punya apa-apa. Waktu itu ketika sudah disaudarakan dia dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai saudaraku, saya punya banyak harta, separuh kamu ambil. Saya punya beberapa orang istri, kamu lihat, nanti saya ceraikan salah satunya, kalau habis masa iddahnya nikahi." Sampai begitu sahabat Ansor cintanya kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Tapi tawaran ini tidak lantas diterima begitu saja oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau dia ingin jadi orang kaya cepat, dia terima saja, dia jadi orang kaya sudah. Tapi dia tidak mau. Dia hanya berkata kepada saudaranya ini, Sa'ad bin Ar-Rabi, "Tunjukkan aku di mana pasarnya." Maka ketika ditunjukkan di pasar itu di mana, Abdurrahman bin Auf memulai usahanya bermula dari menjadi kuli. Dikumpul duit demi sedikit demi sedikit, dikumpul duitnya itu nanti jadi modal. Akhirnya Abdurrahman bin Auf jadi orang kaya. Nah, dari cerita ini saya ingin mengambil pelajaran kepada para jamaah bahwa pada awal-awal para sahabat Muhajirin ini ke Madinah, mereka miskin. Nah, ketika Nabi sering menyampaikan hadis ya kepada para sahabat tentang pahala sedekah, di antaranya as-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti keimanan. Begitu. Nabi sampaikan itu kepada para sahabat. Nah, yang orang-orang kaya ini mereka langsung mengamalkan apa yang Nabi suruh. Ketika Nabi katakan as-shadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti keimanan, mereka berlomba-lomba bersedekah. Nah, orang-orang Mekah dia mau sedekah pakai apa? Harta nggak punya. Ya. Maka mereka ngadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya semuanya sudah ngambil banyak pahala. Sedangkan kami tidak bisa seperti mereka. Kata mereka, yusallun kama nusalli. Mereka salat seperti kita salat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti mana kita puasa. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kami tidak bisa ya Rasulullah. Mereka punya harta, mereka bisa sedekah, tapi kami tidak punya apa-apa. Mereka merasa apa? Merasa kalah. Nih mental sahabat Nabi. Ketika lihat sahabatnya lebih banyak pahala yang mereka dapat ambil, mereka ngiri. Ya. Nah, ini yang perlu ada pada diri seorang Muslim. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Nah, ini yang harus kita contoh. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tidak dianggap hasad ketika orang melihat saudaranya itu diberikan harta, kemudian hartanya itu dibelanjakan di jalan Allah, kemudian dia hasad, dia iri. Itu bukan hasad. Ya. Tidak disebut hasad kalau seseorang merasa iri dengan saudaranya yang banyak amalnya. Begitu. Nah, ini yang dialami oleh para sahabat Nabi. Mereka ingin juga seperti mereka yang kaya-kaya itu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis ini, saking mereka ingin bersedekah, ini sahabat-sahabat yang miskin ini dari kalangan Muhajirin, mereka kerja jadi kuli, dapat duit sedikit, duit itu disedekahkan. Saking apanya? Saking ingin bersedekah. Tuh sahabat Nabi. Ya, kalau kita zaman sekarang mentalnya sudah berbeda. Selagi kita masih bisa dapat sedekah, ya, kalau bisa jangan berubah. Ya. Kalau tahun ini dapat, tahun depan kalau boleh
banyakan lagi yang dapat gitu ya. Kalau kita berbeda ya. Tahun ini dapat zakat, tahun depan enggak dapat zakat, kita marah ya. Sama siapa? Pengurus masjid. Kok saya enggak dapat zakat? Ya. Enggak dapat bagian daging kurban, marah. Enggak dapat zakat, marah ya. Kalau sahabat Nabi ini yang kita ceritakan ini beda. Kalau mereka enggak bisa sedekah, mereka merasa rugi. Tapi zaman sekarang berbeda. Kalau bisa kita dapat zakat, terus-terusan nggak apa-apa dah. Ya. Kalau bisa dapat sedekah, nggak apa-apa terus-terusan. Kita tidak pernah mau berubah dari dari mustahik, kita tidak ingin berubah kepada muzaki. Mental kita adalah mental tukang minta-minta. Minta maaf bercakap. Ya. Kebanyakan kita lebih nyaman dengan perasaan kita selalu dibantu orang. Tidak pernah punya keinginan bagaimana kita berubah menjadi orang yang membantu orang lain. Itu harus ada pada diri kita. Jangan terus-terusan kita berada di bawah. Artinya jangan terus-terusan tangan kita berada di bawah. Kalau bisa diubah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Ini yang dipunyai oleh para sahabat Nabi yang kita tidak punya. Begitu ya. Nah, kemudian sahabat Nabi kita Muhammad SAW mengadu itu kepada Rasulullah. Ketika mereka bersedekah, ya Rasulullah, dengan harta mereka, kami tidak punya harta untuk kami sedekahkan. Nah, kemudian Nabi menghibur mereka. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu yang kalian bisa bersedekah dengannya? Jadi rupa-rupanya cara untuk kita sedekah itu bukan hanya melalui harta. Harta salah satunya. Tapi jalannya bukan hanya harta. Innalakum bikulli tasbihatin sedekah. Sesungguhnya bagi kalian setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin sedekah. Setiap ucapan takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan setiap ucapan tahmid adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sedekah, dan setiap ucapan tahlil adalah sedekah. Nah, ini bagian pertama. Artinya kalau kita ingin dapat pahala sedekah, yang sekarang kita belum jadi orang kaya, belum bisa kita sedekah melalui harta, ada cara lain untuk kita dapat pahala sedekah. Di antaranya apa? Zikir. Ya, zikir. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, itu kalau kita ucap dia jadi pahala sedekah buat kita. Maka jangan remehkan setiap takbir, tahmid, tahlil dan tasbih kita. Ya, itu akan menjadi pahala yang mendatangkan pahala sedekah bagi kita. Terutama setiap kali salat fardu. Setiap kali selepas salat fardu jangan tinggal yang namanya zikir, tasbih, tahmid, takbir yang kita baca 33 kali. Ini jangan tinggal ya, kalau bisa jangan tinggal. Sebelum ini saya pernah berpesan kepada para jamaah sekalian untuk selalu baca ayatul kursi setelah salat fardu. Kenapa? Karena tidak ada yang akan menghalangi orang tersebut masuk ke dalam surga bagi orang yang membacanya, melainkan hanya kematian. Kalau dia senantiasa baca ayat kursi setelah salat fardu, maka pasti dia masuk surga. Itu maksudnya. Ya, alhamdulillah kita jadi rutinkan itu di sini. Kemudian satu lagi, jangan juga tinggalkan yang namanya tasbih, tahmid, takbir setelah salat fardu. Jangan tinggal. Entah itu salat berjamaah ataupun salat sendirian. Karena fadilatnya sangat besar. Di antaranya ada satu riwayat daripada Rasulullah SAW.
Ala uhaddithukum bi amrin, maukah engkau aku beritahukan satu perkara. Idza akhadhtum bihi adraktum man sabaqakum, apabila kalian mengambilnya, beramal dengannya, maka kalian akan menyusul orang-orang yang lebih dulu daripada kalian dari segi pahala. Walam yudrikkum ahadun ba'dakum, dan tidak akan kalian dapat disusul oleh orang yang berada di sebelum orang-orang yang berada setelah kalian. Begitu. Wa kuntum khairu man antum baina zuhranihi, kalian akan senantiasa berada dalam keadaan unggul di antara mereka. Illa man amila mithlahu, melainkan mereka juga beramal seperti amal kalian. Amal apa itu? Yang kalau kita amal, kita bisa menyusul amal orang-orang yang lebih dulu daripada kita. Amal apa itu? Inilah yang kita harus ingat. Tusabbihuna, kalian bertasbih. Wa tahmaduna, kalian bertahmid. Wa tukabbiruna, kalian bertakbir. Khalfa kulli salatin, setiap salat. Salasan wa thalathin, 33. Jadi pahalanya luar biasa. Kalau kita amal itu, maka kita akan dapat menyusul orang-orang yang lebih dulu amalnya daripada kita, lebih banyak amalnya daripada kita. Jadi tasbih, tahmid, takbir 33 kali setelah setiap sholat fardu itu jangan ditinggalkan, ya. Dalam satu riwayat yang lain bukan hanya itu yang kita dapat, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita walaupun dosa-dosa kita sebanyak buih di lautan. Tuh, alangkah beruntungnya kita kalau kita dapat beramal dengan zikir itu. Tidak lama, tidak sampai 5 menit, 3 menit selesai insyaallah. Ya, 33 kali. Ya. Nah, jadi ini dapat kita amal. Untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan pahala yang didapati oleh orang-orang kaya yang mereka bisa bersedekah dengan harta mereka dengan zikir. Kemudian seterusnya, wa amrin bil ma'rufi shadaqah, menyeru kepada yang ma'ruf juga adalah sedekah. Menyeru kepada yang ma'ruf ini bukan hanya pekerjaan ustadz, kiai, tuan guru, habaib, tidak. Amar ma'ruf ini tugas kita semua. Hatta kita hanya mengajak orang, ayo datang ke masjid ada taklim, ayo datang ke masjid sholat berjamaah, kita cuma ngajak itu bagian daripada amar ma'ruf. Atau kalau kita merasa segan, malu untuk bercakap dengan orang, kita gunakan handphone, kita ajak kawan-kawan melalui handphone kita, ayo datang ke masjid ada taklim, ayo ke masjid ada sholat jamaah. Ajak itu berupa ajakan di WhatsApp dan media sosial lainnya, itu bagian daripada amar ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf. Mudah, ya. Kemudian wa nahyin an munkarin shadaqah, mencegah perbuatan yang mungkar itu juga merupakan bagian daripada sedekah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kemudian kita bersetubuh, minta maaf, dengan istri kita, kita meluahkan syahwat kita kepada istri kita, pasangan kita, itu juga merupakan sedekah. Tuh, untungnya kalau punya istri begitu, Pak. Ya. Gampang dapat pahala. Makanya Mas Revi cepetan kawin. Jadi sedekahnya lebih banyak itu kalau punya istri. Ya. Jadi ketika sahabat Nabi dengar apa yang Nabi katakan, kita melampiaskan syahwat kita dengan istri itu adalah sedekah, sahabat pada bingung. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?"
apakah kita belum menyalurkan syahwat kita kepada pasangan kita itu dapat pahala? Begitu. Masa pekerjaan kita dapat pahala ya Rasulullah? Nah, kata Nabi, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun? Bagaimana pendapat kalian? Bukankah jika dia menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang haram, maka itu ada dosanya? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Maka demikian halnya jika dia menyalurkannya pada perkara yang halal pada istrinya, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, begitu. Jadi ini cara kita untuk mendapatkan pahala lebih. Begitu. Di antaranya kita bersama dengan pasangan itu juga dapat mendatangkan pahala bagi kita. Jadi bukan hanya itu ya. Dalam hadis yang lain, apa yang kita berikan kepada keluarga kita, wa nafaqatur rajuli ala ahlihi wa zaujatihi wa iyalihi shadaqah. Nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, itu juga adalah sedekah. Ya. Kita kasih duit ke istri untuk duit belanjanya, kepada anak kita untuk duit jajannya, itu adalah sedekah. Ya. Itu bukan kewajiban Ustaz, memang kewajiban kepala rumah tangga, tapi juga ada pahala sedekahnya. Hatta suapan yang dimakan oleh istri, setiap suapan yang dia makan itu juga merupakan sedekah yang pahalanya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada suaminya. Maka kalau kita jadi suami, jangan melihat bahwa sedekah itu hanya yang kita masukkan ke masjid kepada orang-orang fakir miskin. Tidak. Kita beri makan anak istri kita, kenyangkan mereka, itu juga mendatangkan pahala bagi kita. Maka jangan pelit-pelit sama pasangan kita, kasih. Itu jadi sedekah bagi kita. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itulah jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan yang terakhir tadi, menyalurkan syahwat kepada pasangan itu jadi sedekah. Kalau kita ingin dapat pahala lebih, kita juga mengamalkan apa yang menjadi sunnah-sunnah ketika kita akan bersama dengan pasangan. Kalau ingin dapat pahala lebih, niatkan selain kita meluahkan syahwat, niatkan juga bahwa kita bersama dengan istri kita itu untuk menjaga kemaluan, supaya dia tidak liar, maka pahalanya akan lebih. Kemudian kedua, kalau kita belum punya anak, niatkan, ya Allah, seandainya ini jadi anak, jadikan dia anak yang soleh, pahalanya lebih. Dan jangan lupa ketika kita akan bersama dengan pasangan kita, jangan lupa untuk kita berdoa. Ya, doanya apa? Bang Udin hafal doanya itu. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ini hafalin doanya nih. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan dan jauhkanlah syaitan daripada kami, daripada apa yang kami dapatkan rizki ini, kenikmatan ini, begitu. Nah, kata Nabi, apabila ketika dalam persetubuhan itu lahir anak, ya, yang sebelumnya orang ini berdoa, kata Nabi, lam yadurrohu, maka anak ini tidak akan pernah diganggu oleh syaitan. Karena kita doakan waktu itu, Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan daripada kami, dan
jauhkanlah syaitan dari apa yang kami dapatkan rizki ini. Kalau ketika itu dapat anak dari hasil persetubuhan yang dibacakan doa, kata Nabi, lam yadurrahu, anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Begitu ya. Makanya kalau kita punya anak kelakuannya kayak setan, jangan-jangan waktu bikinnya lupa baca doa itu. Ya. Ya, itu salah satu adabnya. Ya. Maka selain dapat pahala sedekah, amal itu akan berlipat-lipat kali ganda. Karena apa? Karena ada perbedaan niat. Jadi saya ingatkan lagi, niatlah sesuatu bukan hanya untuk tujuan duniawi, tetapi kita niatkan juga untuk tujuan ukhrawi kita. Contoh, kalau kita makan, itu makan kan pekerjaan duniawi, ya, makan pekerjaan duniawi. Kalau niatnya cuma ingin menghilangkan rasa lapar, maka yang kita dapat apa? Kenyang saja, hilang lapar, itu yang kita dapat. Tetapi kalau ketika kita akan makan, kita niat, ya Allah, aku makan ini supaya badanku sehat, supaya badanku kuat. Kalau badanku sehat, badanku kuat, aku bisa beribadah, ya Allah. Tujuannya agar mudah beribadah. Kalau bisa dapat badan sehat, pahalanya lebih, Pak, dibandingkan kalau makan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar. Karena niat, ya. Ada amalan-amalan yang sifatnya duniawi bisa berubah menjadi amalan ukhrawi karena niat itu. Jadi senantiasa kita iringi pekerjaan-pekerjaan apa saja yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, sudah mau masuk waktu Isya. Kalau yang ingin bertanya silahkan berkaitan hadis ini. Apa? Bukan. Itu doa bukan hanya khusus kalau mau punya anak, enggak. Kalau kebetulan jadi anak, nah, kalau kebetulan jadi anak, anaknya akan dipelihara gitu. Tetapi kalau istri kita sudah susah punya anak lah, istilahnya udah tua gitu ya. Apakah kalau berhubungan dengan dia nggak perlu baca doa? Tetap disunatkan baca doa. Ya, kenapa? Setiap persetubuhan maka di situ akan ikut bersama syaitan. Ya. Setiap persetubuhan kalau kita tidak baca doa, setan ikut bersama-sama dengan kita. Coba, enak gak? Ya, istri kita jadi Salome sama setan. Ya. Kita nggak lihat aja. Makanya walaupun ini doanya fadilatnya tadi, kalau punya anak bisa dihindari daripada gangguan, tetapi baca doa ini karena apa? Karena setiap persetubuhan kalau tidak dibacakan doa, maka syaitan akan turut bersama kita bersama dalam persetubuhan itu. Ya. Maka jangan tinggalkan doa tersebut. Kapan bacanya? Nah, ini harus tahu nih kapan bacanya nih. Hah? Ini agak minta maaf ya. Kita bacanya itu ketika akan memasukkan kemaluan kita kepada kemaluan istri. Begitu, ya. Itu kita baca ketika akan terjadi proses tersebut. Ya. Apa? Apa? Ngatret apa ngatret? Oh, bahasanya ini nggak paham. Ngatret. Oke, ada lagi? Nah, nama setannya mau ngapain? Namanya aneh, orang kurang ingat ya. Tapi kalau setan yang gangguin anak kecil itu namanya Ummu Sibyan. Ummu
Sibyan. Itu setan spesialis gangguin anak kecil. Tapi kalau yang ikut sama-sama ketika persetubuhan, aneh kurang tahu namanya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Ya. Baik. Nazar ini hukumnya wajib. Kalau kita sudah bernazar, maka jangan sampai kita bernazar dengan sesuatu yang kita tidak mampu melaksanakannya atau berat melaksanakannya. Ya. Maka yang terbaik adalah nazarlah dengan sesuatu yang kira-kira kita mampu membuatnya, melaksanakannya. Gitu ya. Kalau kita punya gaji cuma 5 juta contoh. Kita nazar, ya Allah kalau dapat ini saya ingin nazar sedekah sebanyak 100 juta. Kan susah ngumpulinnya. Ya. Susah ngumpulinnya. Nah, artinya jangan membebankan diri kita. Sebab kalau kita sudah nazar, kita enggak laksanakan, nanti dosa kita. Kalau mau menggugurkan nazarnya harus bayar kafarahnya, ada kafarahnya. Begitu. Jadi nazarlah sesuatu yang apa? Sesuatu yang realistis yang bisa kita lakukan, begitu, ya. Ya. Baik, nazar kalau puasa 3 hari, apakah wajib berturut-turut ataupun tidak? Tidak wajib, kecuali kalau dia bilang, saya nazar puasa 3 hari berturut-turut, nah itu baru. Tapi kalau hanya ngomong puasa 3 hari, nggak disebut berturut-turut, maka tidak apa kalau dia tidak berturut-turut, gitu ya. Nah, kemudian satu lagi berkaitan nazar. Nazar ini hanya berkaitan dengan ibadah ya Pak. Kalau misalkan ada orang bernazar, kalau saya dapat ini contohnya, saya mau nazar apa? Saya akan gundulin kepala. Gundulin kepala. Kalau dapat ini saya akan jalan kaki dari sini kemana? Ke Bojong contohnya. Itu nazar yang tidak ada kaitan dengan agama dan tidak wajib dilaksanakan. Gitu ya. Nah, itu tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan urusan ibadah. Jadi tidak wajib untuk dilaksanakan. Yang wajib adalah kalau ada kaitannya dengan ibadah. Gitu ya. Baik. Oke jamaah sekalian, kita akhiri ta'lim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu lagi minggu akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan masuk pada hadis yang ke-26. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنكسنا وأكرمنا ولا تهنا وعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياك في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.